A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tragisnya kematian Abu Jahal oleh dua orang anak kecil. Banyak yang menyangka kalau Abu Lahab dan Abu Jahal itu satu orang. Sebenarnya dua orang. Abu Lahab itu paman Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Abu Jahal tidak ada hubungan darah dengan Nabi. Nama Abu Lahab yang sebenarnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Sedangkan nama Abu Jahal yang sebenarnya adalah Amr bin Hisham al-Makhzumi. Nama mereka sering digandengkan karena kedengkian mereka terhadap Rasulullah dan Islam sama. Dan sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal, nama aslinya Amr bin Hisham al-Makhzumi. Orang Quraisy biasa memanggilnya Abu Hakam. Ammar bin Hisham diperkirakan lahir pada tahun 570 Masehi, sama dengan tahun kelahiran Rasulullah, atau disebut juga tahun gajah. Ammar bin Hisham mati terbunuh dalam perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah, atau 624 Masehi. Sedangkan nama Abu Jahal artinya bapak kebodohan. Nama Abu Jahal diberikan kepadanya karena ia tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan antara yang benar dan yang batil. Abu Jahal termasuk orang yang divonis masuk neraka jahanam. Ia termasuk orang yang terpandang di kalangan kabilah Quraisy. Dia adalah orang kafir Quraisy yang selalu menghalang-halangi dan memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ejekan dan hinaan sering sekali dilontarkan dari mulutnya, menganggap Nabi gila. Sejak sama-sama remaja, Abu Jahal senantiasa mengolok Muhammad. Pernah juga keduanya berkelahi. Abu Jahal kalah dan terkilir lututnya. Dia sangat dendam kepada Muhammad. Abu Jahal pernah melamar Khadijah binti Khuwailid, tetapi Khadijah menolak lamaran tersebut. Beberapa bulan kemudian, Muhammad meminang Khadijah dan langsung diterima. Hati Abu Jahal semakin dengki kepada Muhammad. Abu Jahal membuat lubang di jalan yang dilewati Nabi Muhammad. Abu Jahal pernah memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk membuat sebuah lubang yang dalam. Di dalam lubang tersebut diisi benda-benda tajam seperti kayu yang runcing, kaca, besi, baja, dan sebagainya. Kemudian lubang itu ditutup untuk menjebak Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal berpura-pura sakit dan memberitakan pengikutnya supaya memberitahukan kepada Nabi Muhammad untuk menjenguknya. Nabi Muhammad SAW menjelang sampai di rumah Abu Jahal. Nabi SAW mendapat ilham dari Allah tentang kebohongan Abu Jahal. Kemudian berhenti dan berpaling untuk kembali ke rumah. Abu Jahal terjatuh ke dalam lubang tersebut dan merasa kesakitan karena menginjak benda-benda tajam yang ada di dalamnya. Abu Jahal menyiksa orang Islam yang lemah. Setelah orang-orang lemah masuk Islam, Abu Jahal memproklamirkan dirinya sebagai preman kota Mekah. Orang-orang du'afa yang masuk Islam semua mendapat penyiksaan pedih dari Abu Jahal. Dia menyiksa Yazir dan istrinya Sumayyah binti Hayah, ibu Ammar bin Yasir, mendapat siksa sampai syahid di tangan Abu Jahal. Abu Jahal termasuk kelompok orang yang paling kejam dalam mengolok-olok dan mengganggu Nabi Muhammad SAW. Di kalangan kaum musyrik Quraisy, permusuhannya yang amat keras terhadap kaum muslimin membuat banyak kaum muslimin saat itu menjadi takut, tak berdaya, dan berharap segera diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Ia banyak menganiaya dan menyiksa kaum muslim. Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab, tahun ke-12 dari kenabian,
atau 2 tahun sebelum Hijriah. Setelah Isra Mi'raj, Rasulullah mengajak manusia supaya percaya kepada kisah perjalanan yang menakjubkan itu. Abu Jahal menganggap Nabi gila. "Hai Muhammad, apalagi yang tidak kau katakan hari ini?" Suara Abu Jahal dengan nada pengejek. "Ada berita penting yang harus kusampaikan," jawab Nabi tenang. "Apa itu?" "Semalam aku telah Isra ke Baitul Maqdis." "Hahaha, gila kamuku. Marilah kalian semua, ada berita penting dari Muhammad." Abu Jahal memanggil orang-orang kafir Quraisy sambil terbahak-bahak. Dalam waktu singkat, duduk mengelilingi Nabi. "Ada apa lagi ini?" tanya orang-orang Quraisy kasak kusuk. "Muhammad selalu membuat ulah yang aneh-aneh," kata kaum kafir Quraisy. Tidak lama kemudian, Nabi Muhammad SAW bercerita tentang pertemuannya dengan para nabi. Mereka bahkan melakukan sholat berjamaah. "Kalau kamu memang bertemu para nabi, bagaimana penampilan mereka itu?" tanya Abu Jahal dengan berlagak menyelidik. "Nabi Isa bertubuh sedang, tidak jangkung dan tidak pendek. Warna kulitnya kemerahan. Kalau Nabi Musa bertubuh kekar dan jangkung, kulitnya agak kehitaman. Sedang Nabi Ibrahim lebih mirip diriku," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita seperti ini bisa dikarang. Siapa yang bisa meyakinkan kebenaran omongannya? Orang-orang Quraisy tetap tidak puas. Mereka lupa bahwa sejak kecil sampai dewasa, sampai berusia 40 tahun, Rasulullah tidak sekalipun pernah berbohong. "Bagaimana kamu bisa percaya kepada kata-katamu? Perjalanan yang begitu jauh engkau tempuh dalam waktu semalam saja?" tanya seorang pemuka Quraisy. Banyak orang tidak percaya, termasuk Abu Jahal. "Bohong kau Muhammad, bagaimana mungkin dalam 1 malam saja kamu bisa ke Baitul Maqdis? Kalau kau benar-benar sampai di sana, coba kau ceritakan apa yang kau lihat dalam perjalanan." Nabi Muhammad SAW bercerita sesuai dengan yang dilihatnya secara akurat. Orang ramai membenarkan, kecuali segelintir para munafik dan Abu Jahal. Akhirnya Nabi bercerita lagi mengenai pertemuannya dengan beberapa kafilah yang sedang menuju Mekah. Mereka baru akan tiba sore itu. Nabi menggambarkan ciri-ciri kafilah tadi dengan menjelaskan warna unta yang paling depan berserta bawaannya, dan Nabi memberikan petunjuk arah pada kafilah yang tersesat. Orang-orang kafir Quraisy segera pergi dan mencari kafilah yang diceritakan Nabi tadi. Ternyata keterangan Nabi benar. Meskipun demikian, kaum kafir yang saat itu masih tidak mempercayai mukjizat yang diterima Rasulullah. Mereka tetap tidak mau beriman. Abu Jahal ingin membunuh Rasulullah saat sedang sholat. Para petinggi Quraisy ingin berunding dengan Rasulullah SAW. Tak kala Rasulullah SAW berlalu, Abu Jahal dengan sombongnya berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad sebagaimana yang telah kalian saksikan, yang ingin mencela agama nenek moyang kita, menuduh kita menyimpang dari kebenaran, serta mencaci tuan-tuan kita. Sungguh, aku berjanji atas nama Allah untuk duduk di dekatnya dengan membawa batu besar yang mampu aku angkat dan aku hempaskan ke atas kepalanya saat dia sedang sujud dalam sholat. Maka setelah itu, kalian hanya memiliki 2 pilihan, menyerahkan ku atau melindungiku. Dan setelah itu, silakan Bani Abdi Manaf menurut apa saja yang mereka mau." Mereka menjawab, Demi Allah, sekali-kali kami tidak akan menyerahkanmu. Lakukan apa yang engkau inginkan." Pagi harinya, Abu Jahal benar-benar mengambil batu besar sebagaimana yang ia katakan. Kemudian duduk sambil menunggu Rasulullah SAW. Tak berapa lama, Rasulullah datang sebagaimana biasa. Lalu beliau melakukan salat. Sedangkan kaum Quraisy juga sudah datang dan duduk di tempat mereka berkumpul sambil menunggu yang akan dilakukan oleh Abu Jahal. Setelah saat sujud, Abu Jahal muncul mengendap-endap dengan batu besar di tangannya. Dia ingin menghantam kepala Nabi agar pecah.
Tiba-tiba dia melihat seekor unta raksasa yang ingin menelannya. Abu Jahal ketakutan sambil melepaskan batu dan lari terbirit-birit sampai terkencing-kencing dan terberak-berak dalam celana. Sampai di rumah dia pingsan beberapa saat. Dengan hal seperti itu, para pemuka Quraisy bergegas menyongsong dan bertanya, "Ada apa denganmu, hai Abu Jahal?" "Aku telah berdiri menuju ke arahnya untuk melakukan yang telah kukatakan semalam. Namun ketika aku mendekatinya, seakan ada unta jantan yang menghalangiku. Aku belum pernah melihat unta jantan yang lebih menakutkan darinya, baik rupanya, lehernya maupun taringnya. Dan itu ingin memangsaku," kata Abu Jahal. Dasar orang jahil, Abu Jahal belum merasa cerah. Dia terus merongrong Muhammad, dan dia pula yang merancang siasat agar Muhammad dibunuh atau diusir dari kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW telah hijrah, Abu Jahal berpesta pora. Dia merasa dirinya sudah menang dan merasa cukup. Allah berfirman tentang Abu Jahal ini, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup." Quran Al-Alaq ayat 6-7. Abu Jahal, kafir paling bengis. Di antara sifat menjijikkan yang membuat Abu Jahal layak dinobatkan jadi musuh bebuyutan dari musuh-musuh yang ada adalah dia orang kafir paling keras kepala, paling menentang, dengki dengan kedengkian yang mencapai batas durhaka. Perbedaan yang jelek, hati yang membatu, kasar, dengki, memusuhi Islam dan kaum muslimin. Menodai Nabi SAW dan keluarganya dari Bani Abdi Manaf. Menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka sebagai pohon yang baik untuk tumbuhnya junjungan dan kekasih kita Muhammad SAW. Jadi asal mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya untuk mengemban risalahnya. Dan diriwayatkan bahwa Abu Jahal, semoga dilaknat Allah, pernah berkata mengenai Nabi, "Demi Allah, sesungguhnya aku tahu bahwa dia Nabi, akan tetapi sejak kapan kita tunduk mengikuti Bani Manaf? Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah." Quran Surah Al-Alaq ayat 18. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal sebanyak 84 ayat. Ayat-ayat ini merupakan peringatan dan ancaman bagi Abu Jahal berupa neraka ialah seburuk-buruk tempat kembali. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Walaupun demikian, Abu Jahal tidak ada sadarnya dalam kesepakatan. Karena Abu Jahal mewakili kabilah Bani Makhzum. Sedang ini menyepakati terhadap keputusan keji untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Usulan keji itu berasal dari penjahat kelas kakap Mekah, yaitu bernama Abu Jahal, dengan usulan bahwa setiap kabilah harus memilih seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik sebagai perantara. Kemudian masing-masing diberikannya pedang yang tajam. Lalu mereka diarahkan untuk menebas secara serentak, seakan tebas satu orang untuk kemudian membunuhnya. Dengan begitu akan terbebas dari ancamannya, berarti darahnya telah ditumpahkan oleh semua kabilah. Setelah keputusan keji itu akan dilaksanakan, turunlah malaikat Jibril untuk memberitahukan perihal persekongkolan kaum Quraisy. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW berhijrah meninggalkan Mekah. Abu Jahal dengan penuh keangkuhan dan kesombongan yakin betul akan berhasil membunuh Nabi. Saya berkata kepada rekannya, "Kalau kalian tidak melakukannya, maka dia akan menyembelih kalian." Sekalipun siapa yang dilakukan orang-orang Quraisy untuk melaksanakan rencana keji sedemikian rupiahnya, namun mereka mengalami kegagalan. Menganiaya wanita yang sedang hamil besar. Abu Jahal juga pernah menampar dengan keras wanita yang sedang hamil besar. Wanita yang pemberi itu adalah
Asma binti Abu Bakar. Ketika mengetahui bahwa Muhammad SAW dan Abu Bakar telah pergi meninggalkan Mekah, maka seluruh kafir Quraisy menjadi berang dan berusaha mencari di mana-mana. Tak terkecuali Abu Jahal yang langsung mendatangi rumah Abu Bakar. Dan di rumah itu Abu Jahal bertemu dengan Asma. Berkatalah Abu Jahal dengan suara membentak, "Di mana Muhammad dan ayahmu? Mengapa kau bertanya kepadaku?" Balas Asma dengan suara tak kalah keras. Dia sama sekali tidak menunjukkan ketakutan atau gentar menghadapi Abu Jahal yang bengis itu. Padahal saat itu ia sedang hamil besar. Sejak kapan seorang laki-laki Arab memberitahu kepada anaknya kemana ia pergi? Bukankah Abu Bakar biasa berdagang ke banyak tempat tanpa memberitahuku? Dengar jawaban itu, Abu Jahal naik pitam. "Di mana Muhammad dan ayahmu sekarang? Bukankah sudah kujawab bahwa Abu Bakar bisa pergi kemana saja? Apalagi Muhammad yang bukan ayahku," jawab Asma, membuat Abu Jahal tak tahan lagi. Plak! Pukulan keras mendarat di kepala Asma binti Abu Bakar. Darah mengalir dari kepala wanita mulia itu. Anting-antingnya lepas. Asma mengadu tak bagaimana rasa sakit seorang wanita hamil yang menderita seperti itu. Tetapi ia berhasil menjaga sebuah rahasia besar, menjaga keamanan, menjaga keselamatan Rasulullah dan berlangsungnya dakwah. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut Asma terkait keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar. Gagal mengorek keterangan, Abu Jahal pun pergi dengan kemarahannya tidak kunjung reda. Dan sejarah mendatanya sebagai orang yang hina, sebab sebagai-sebagainya orang Arab belum pernah ada yang memukul kepala seorang wanita merdeka. Tapi kali ini Abu Jahal menghinakan dirinya sendiri. Dua bocah cilik dalam matinya Abu Jahal dalam perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama kali yang dialami kaum muslimin. Saat itu pasukan muslimin berjumlah 313 orang dengan perlengkapan seadanya. Pasukan Quraisy berjumlah 1000 orang dengan perlengkapan lengkap. Perang Badar, pasukan Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal dan Ikrimah menjadi tangan kanan ayahnya. Sebelum perang dimulai, Abu Jahal telah bersumpah dengan nama Lata dan Uzza untuk tidak pulang sehingga ia mengalahkan Rasulullah SAW. Dan jika Abu Jahal berhasil mengalahkan Rasulullah SAW, dia akan membawa pasukannya untuk singgah di Badar selama 3 hari sambil berpesta ria, sambil meminum khamar dan menerangkan lagu dari biduan. Abdurrahman bin Auf menceritakan, ketika sedang berdiri dalam barisan perang Badar, yang melihat di sebelah kanan dan kiri ada anak-anak kecil. Terlintas dalam pikiran Abdurrahman, seandainya yang ada di sini adalah orang dewasa dan kuat, tentu lebih baik, sebab dapat membantu jika diperlukan. Dua anak tersebut bernama Muaz bin Amr al-Jamuh dan Muawid bin Afrah. Namun kenyataannya, dua anak kecil yang di sampingnya, bagaimana mungkin mereka dapat membantunya? Ketika ia sedang berpikir demikian, salah seorang anak memegang tangannya dan bertanya, "Paman, kenalkah paman dengan Abu Jahal?" Jawab Abdurrahman, "Ya, aku mengenalnya. Mau apa kalian dengannya?" Anak kecil itu berkata, "Aku mendengar ia selalu mencaci Rasulullah SAW. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, jika aku melihatnya, tentu aku tidak akan membiarkannya. Ya, ia yang mati atau aku yang mati." Kemudian yang satunya berkata, "Aku mendengar bahwa tidak ada orang yang dapat membunuh Abu Jahal. Dia dijaga dengan sangat ketat, tetapi dengan pikiranku, akulah yang akan membunuhnya." Kedua anak itu berjalan kaki, sedangkan Abu Jahal mengendarai kuda. Abdurrahman sangat kaget dengan perkataan kedua anak kecil itu. Kebetulan ketika itu Abdurrahman melihat Abu Jahal sedang berkeliling. Dia berkata kepada kedua anak itu, "Lihat, orang yang kalian tanyakan sedang berjalan." Mendengar ucapan Abdurrahman, kedua anak itu langsung menghunuskan pedangnya dan lari mendekati Abu Jahal.
Karena sulit menyerang Abu Jahal secara langsung, maka salah seorang anak itu menyerang kaki kuda yang ditungganginya, dan yang lain menyerang kaki Abu Jahal. Dalam serangan itu, kuda maupun penunggunya terjatuh. Kedua sahabat kecil itu meninggalkan Abu Jahal dalam keadaan menggelepar dan tidak dapat berdiri. Kemudian, saudara dari salah satu anak tersebut, Mu'az bin Amr, yang bernama Mu'awis bin Afrah, datang dan semakin melukai Abu Jahal karena khawatir dia akan bangun dan melarikan diri. Saat itu Abu Jahal belum terbunuh. Lalu datanglah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang langsung memenggal kepalanya. Abu Jahal terbunuh secara hina, dan Ikrimah bin Abu Jahal melihat ayahnya terbunuh dengan mata kepalanya sendiri sambil terdengar rintihan ajal yang sedang menjemput Abu Jahal laknatullah. Mu'az bin Amr radhiyallahu anhu, salah satu dari dua anak itu, berkata, ketika memotong kakinya, Ikrimah bin Abu Jahal sedang bersama ayahnya. Dia menyerang pundakku hingga tanganku terputus, hanya tersisa sedikit kulit menempel ke badan. Letakkan tanganku di punggung, dan selama sehari penuh aku berjuang dengan satu tangan saja. Jika tangan itu terasa mengganggu gerakanku, maka aku injak tangan itu dengan kaki. Lalu ku tarik keras hingga terputus dan ku buang potongan tanganku itu. Hamas. Inilah semangat jihad para sahabat. Meski Mu'az bin Amr bin Jumu'ah dan Mu'az bin Afrah radhiyallahu anhu masih terbilang anak-anak, mereka begitu berani dalam melawan Abu Jahal yang terkenal sangat sebagai salah satu pembesar orang-orang kafir Quraisy. Jika cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendarah daging, apapun akan ringan dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.